membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu Allahus Samad. lam yalid walam yakul lahu. Itu di Allahus Samadnya itu harus mantap. Allah tempat mengadu, Allah tempat bergantung. Dah urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan keselamatan Allah. Tuh yang penting di sini itu. Yakin gitu ya. Ya, yakin. Dan ciri-ciri orang yakin, dia terus menerus continue karena dia yakin. Artinya yakin, niscaya ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti Allah akan kabulkan. Gimana, Pak Sobri? Nanti segitu dulu tuh, Iya, ya. Ustaz. Makasih, Pak Ustaz. Jadi penting kita kemantapan kepada Allah. Baru ketika kita berdoa barengin dengan ikhtiar, niatin ibadah, ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah berbuah. Mana Pak Sobri? Iya, karena ada orang juga pasatnya. Kadang-kadang saya juga udah zikir udah kita jalanin ya kan, berharap minta sesuatu sama Allah ya kan. Itu kadang-kadang udah lama continue, ntar putus, ntar sambung lagi, nanti putus lagi, jadi nggak continue begitu. Nah itu kadang-kadang kita putus asa karena nggak dikabulkan sama Allah gitu kan. Bagaimana tuh kiatnya itu Ustaz? Nah, cakep nih pertanyaannya. Kayaknya udah emang pengen nanya dari rumah bukan? Disiapin dari rumah. Iya, memang ketika kita mengamalkan sesuatu, ya terkadang sama nih yang ngomong suka nggak langgeng, bagi demen-demen, ya nanti putus. Yang bagus beramal tuh kata Rasulullah, khairul amal wa adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal biar dikit yang penting langgeng. Tuh. Biar dikit yang penting langgeng. Batu ditetesin air tes terus nembus bolong nggak? Bolong. Nah, kadang masak air. Ini saya banyakin contoh nih. Masak air, sabar. Masa mau langsung panas? Iya. Biar kompornya juga canggih, nunggu dulu. Untuk mendapatkan panas 100 derajat nunggu. Tapi kalau sumbunya, kalau kompornya gasnya habis, gimana? Udah tanggung mau matang. Makanya tadi tuh keyakinan penting. Keyakinan itulah mesinnya. Yang kedua, bagus nih terkait. Udah yakin, ya kan? Kita mau berkualitas amalan kita, kita pelajarin dulu, kita hayati, kita yakini, kita mantep. Perlu juga apa ya? Dawamnya. Terus. Makanya kalau beramal itu bertahap. Kayak orang olahraga. Orang olahraga main olahraga aja jarang olahraga, main langsung keliling Senayan 7 kali. Pingsan. Pelan-pelan dulu, ada warming up-nya. Qiyamul Lail aja juga kita sholat sunnah 2 rakaat yang ringan dulu baru. Nah, kita bertahap dan jalankanlah amalan yang dimaksud tentunya oleh Pak Sobri ini. Sholat tetap jangan ditinggal, rawatib, qobliyah, ba'diyah, ya, dan amalan-amalan yang lain. Dan kalau kita mencintai zikir, kita dawamkan dengan la ilaha illallah, kita dawamkan dengan sholawat, apapun kita dawamkan terus, caranya terus, maka kita harus meyakini bahwa khairul amal wa adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal biar dikit, yang penting langgeng. Caranya bagaimana? Wah, jangan. Kalau perlu, wah saya belum ini, saya biasa duha, saya biasa zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jalankan terus. Nah, kalau sudah ada upaya karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit, dan kalau yang dawam melanggeng itu yang sebaik-baik amal, maka caranya adalah agar bisa langgeng, yakin amalan itu berbuah. Yang kedua, sayang
sayang kalau ditinggalkan. Ada orang udah tahu, ini perumpamaan lagi. Udah tahu tuh lubang air bakal keluar. Udah didalemin tuh 10 meter. Dia males, dia nggak terusin. Akhirnya tuh lubang bisa keuruk lagi. Padahal di kedalaman 12 meter, tadi 10 meter bakal keluar air. Belum juga. Wah, males. Boleh jadi di kedalaman 12 meter tuh ada batu besar, jadi malas, keras. Ketrik dikit-dikit, pelan-pelan angkat, tek, tuh bisa jadi. Selanjutnya di kedalaman meter sekian udah memancarkan air. Jadi perlu adanya sebuah keyakinan terus menerus. Kalau sudah yakin, dukun tuh bukan duduknya tekun. Dukun deh was-was. Allah bacanya nggak jelas, tahu mantra apa, dia yakin dikasih. Masa kita baca bismillah, baca sholawat terus dengan keyakinan tadi terus menerus, insya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, jadi begitu. Keyakinan yang penting, ya kan? Timbulkan keyakinan. Yang kedua apa? Kalau juga kesabaran dalam hati itu, continue. Kesabaran, dengan kesabaran tadi itu dia akan bisa langgeng. Yang ketiga apa? Continue ya, kita tahu bahwa memang manfaatnya. Makanya ada peribahasa, orang yang mengerti apa yang dia cari, maka ringan baginya untuk melangkah. Tambah lagi dikit. Tuh, di lantai 15, bukan itu yang sekarang. Contoh, di lantai 17, lantai 20, panas tengah hari bolong. Bekerja, naik ke atas, panas-panas, kenapa? Dia tahu akan ada yang sesuatu dia dapat. Orang yang yakin, orang yang mengerti apa yang ia cari, malah meringanlah baginya melangkah. Yang terpenting kalau niatnya lillahi ta'ala, mengharap ridha Allah, maka akan dimudahkan nantinya insya Allah. Lama juga nih ngobrol ya. Jadi yang terpenting adalah apapun yang kita jalankan, maka penting adanya sebuah keyakinan. Itulah keimanan, itulah kemantapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang kita sembah hanya Allah, yang kita mohon minta pertolongan hanya Allah. Kalau sudah mantap, maka lanjutkan terus menerus, dawamkan dan jalankan amalan dengan penuh kehusyuan, ketawaduan, kerendahan hati. Dan rumus yang terpenting adalah agar kita senantiasa istiqomah dalam melakukan zikir, amalan-amalan lainnya. Kita harus punya dua modal terakhir. Ini penting. Yang pertama, kita adalah la haula wala quwata illa billah. Artinya kalau kita bisa beramal, jangan kita merasa bisa. Alhamdulillah kita dibisakan oleh Allah. Yang kedua, kita hamba adalah fakir, lemah. Kita mohon kekuatan kepada Allah, sehingga dengan menyadari kita hamba, tiada berdaya, dan terus menerus kita meyakini bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dia akan kabulkan semua doa. Yang terpenting lagi adalah ketika kita beramal dengan tulus, Allah kasih keyakinan yang mantap. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah apapun yang kita jalankan, wirid, zikir dan lain sebagainya. Mantapkan niatan lillahi ta'ala, insya Allah Allah akan mudahkan. Cukup dulu ya. Iya, Ustaz ya. Makasih ya Pak Ustaz. Ada hari tanpa pencerahan hati ini, termasuk kita lagi mencerahkan sama-sama nih ya. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi, meridai kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.